so much motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 yang akan memenuhi tugas UTS yang berjudul hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih. Pengertian hadis sahih secara etimologi berasal dari bahasa Arab, artinya sehat. Secara terminologi, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai Nabi dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan lebih, serta di dalam hadis itu tidak ada kejanggalan atau syadz dan tidak ada ilat atau penyakit. Syarat-syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, ke muridnya, dan sampai ke yang mengeluarkan hadis tersebut seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Jadi dari sahabat sampai Imam Bukhari tidak ada yang hilang, semuanya bersambung. Yang kedua, rawi adil. Adil di sini bukan yang biasanya kita maksud seperti lagi sama rata, tetapi adil di sini maksudnya perawi tersebut selalu menjaga muruahnya, selalu menjaga wibawanya, tidak melakukan perbuatan yang fasik. Intinya perawi tersebut benar-benar orang yang solih. Yang ketiga, perawi dobit. Perawi kuat. Dobit ada 2, yaitu dobit syabdari dan dobit kitabah. Yang keempat, tidak ada syadz atau hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Yang kelima, tidak ada ilah atau penyakit. Selanjutnya, pembagian hadis sahih. Pembagian hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu sahih li dzati dan sahih li ghairi. Pengertian sahih li dzati ialah hadis sahih yang memenuhi syarat secara lengkap, yaitu bersambung sanadnya, perawi adil, perawi dhabit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Yang kedua, hadis sahih li ghairi. Pada asalnya, hadis sahih li ghairi merupakan hadis hasan li dzati yang diriwayatkan dari sanad yang lain yang sama kedudukannya atau lebih kuat kedudukannya darinya dengan lafaz yang sama atau makna yang sama. Maka dengan sebab keberadaan sanad yang lain ini telah menguatkannya dan menaikkannya dari derajat hasan menuju derajat sahih dan dinamakan dengan sahih li ghairihi. Yang selanjutnya, hadis hasan. Pengertian hadis hasan secara bahasa etimologi, kata hasan merupakan sifat musyabah dari kata al-wish yang bermakna al-jamal, kecantikan, keindahan, dan keindahan. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh seorang yang adil tapi kurang dobit, tidak terdapat di dalam suatu kejanggalan, dan tidak juga terdapat cacat. Syarat hadis hasan: yang pertama, sanad hadis harus bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya mempunyai sifat dobit namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi. Hadis syahih. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syah. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan terhindar dari ilat yang merusak. Pembagian hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi kriteria hadis hasan sebagaimana tersebut di atas dan tidak memerlukan riwayat lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif apabila jalan datangnya berbilang lebih dari 1 dan sebab-sebab kedhaifannya bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Dengan demikian, hadis hasan li ghairihi pada mulanya merupakan hadis dhaif yang naik menjadi hasan karena ada riwayat penguat, jadi dimungkinkan berkualitas hasan karena riwayat penguat itu. Seandainya tidak ada penguat tentu masih berstatus dhaif. Berikutnya yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa adalah lawan dari kuat. Dhaif ada 2 macam. Yang pertama yaitu lahiriah dan maknawiyah. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah dhaif maknawiyah. Hadis dhaif menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Pembagiannya yaitu yang pertama, hadis dhaif karena gugurnya rawi terbagi dalam beberapa jenis, yakni yang satu, hadis mursal, hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang kedua, hadis muntaqi, hadis yang gugur 1 atau 2 orang rawi tanpa beriringan menjelangi akhir sanadnya.
Kedua, hadis dhaif karena cacat pada matan atau rawi. Adapun contoh-contohnya yaitu berikut. Yang pertama yaitu ada hadis maudhu, yang kedua hadis madruk atau hadis madhur, tiga hadis munkar, yang keempat hadis mu'allal, yang kelima hadis mudraj, yang keenam hadis maklub, yang ketujuh hadis sad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.